Kondisi geografis seringkali menjadi hambatan pelik bagi hidup manusia. Contohnya di Indonesia bagian tengah yang mempunyai alam perbukitan yang terjal. Dampaknya kerap menjadi kendala mengalirnya air. Ini berlaku juga di sebuah desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tak heran jika selama berpuluh-puluh tahun daerah ini tandus dan gersang. Siapa sangka di daerah tandus dan gersang ini sekarang terbangun sebuah kompleks wisata. Slamet Suryawan Sahak, sosok bersahaja yang mampu merubah 20 hektar lahan bekas tambang pasir dan batu apung miliknya menjadi kompleks wisata rakyat Lembah Hijau. Sebuah tempat wisata yang ia dedikasikan untuk masyarakat. Di sini ia membangun kolam renang, kebun biologi, serta danau buatan. Awal mula muncul ide ini sendiri, saya berawal bahwa anak-anak di sekitar saya di Jobalin memang banyak berenang, suka berenang di laut. Ini saya tertarik untuk membangun kolam renang seperti ini. Selain motivasi yang kuat, Slamet juga mempunyai keberanian yang kuat untuk merubah sesuatu. Lubang menganga bekas penambangan pasir dan batu apung di masa lalu kini menjadi danau buatan Nan Asri. Ide membangun lembah hijau dan ide membangun danau buatan seperti ini pertama dari melihat debit air yang terbuang ke laut sangat besar. Ini inspirasi yang saya lihat. Yang saya katakan tadi, setelah saya membangun bersama masyarakat, membangun saluran dan sebagainya, dan hijau balit ini sendiri populer karena batu apungnya. Sementara batu apung ini kan akan habis. Visi lingkungan hidup kental mewarnai usahanya membangun objek wisata di bekas lahan gersang ini, termasuk mengumpulkan keanekaragaman hayati di Lembah Hijau. Yang saya selalu katakan bagaimana karena anak-anak ke depan tidak banyak mengenal pohon-pohon seperti ini. Ini sudah anak-anak tidak mengenal. Apalagi tanaman-tanaman lokal yang harapan saya ke depan, ini bisa nanti tempat media belajar anak-anak sekolah untuk mengenal lingkungan, mengenal jenis tanaman, dan mudah-mudahan ke depan manfaat dari apa yang ada di sekitar kita, terutama tanaman hidup ini bermanfaat untuk anak-anak ke depan, anak-anak masyarakat generasi ke depan. Lembah hijau subur ditumbuhi beraneka ragam pepohonan dan bunga-bungaan. Tapi tahukah Anda bagaimana kondisi awal Ijo Balit, tempat lembah hijau ini berdiri? Kondisi masyarakat di Jobalit pada tahun 78 itu sangat menyedihkan, itu terutama masalah air. Di air sumur itu kedalaman sampai 21 meter kedalamannya, dan itu pun airnya agak payau. Ijo Balit yang dulu gersang kini berubah rupa menjadi hijau. Perubahan yang tak datang begitu saja. Slamet Suryawan Sahak mempelopori upaya mengalirkan air melalui saluran irigasi yang tertata rapi ke Ijo Balit, termasuk lembah hijau. Rintangan alam berupa perbukitan yang menjulang tinggi disiasati dengan cara berani. Slamet mengajak warga desa membelah bukit dengan cara tradisional, hanya berbekal peralatan sederhana. Memang kalau saya lihat prosesnya cukup sulit. Sulitnya karena masyarakat itu antara percaya dengan tidak zaman-zaman itu. Karena membelah gunung yang 14 meter ini, Mas, tanpa harus lewat survei, pakai pesawat ukur, teodoli dan sebagainya, sehingga masyarakat yang serba antara percaya dengan tidak, tetapi saya bilang sama masyarakat yang percaya, nah, pokoknya berapa orang gitu, jalan aja deh dulu. Nah, ternyata alhamdulillah lama-lama masyarakat jadi sadar. Upaya ini bukan sebuah itikat untuk merusak alam, tetapi mencari jalan bagi mengalirnya air sebagai sumber kehidupan. Tidak hanya berwawasan lingkungan, sifatnya yang begitu sosial juga nampak pada pria bersahaja ini. Saya sangat senang dan bahagia kalau bisa ada memanfaatkan, menikmati karya ini seperti ini. Memang kalau kita berbicara masalah kapital, masalah penghasilan, ya saya belum berpikir ke arah sana. Minimal saya bisa memuaskan orang dulu, Mas, memuaskan anak-anak dulu, Mas. Yang harapan saya insya Allah yang di atas akan membaca dan mendengar apa ingin saya sebenarnya dari kalbu yang paling dalam.
Bagi pria yang juga punya komitmen tinggi terhadap lingkungan ini, berbuat baik terhadap sesama adalah mutlak. Kok sesuai naik perahu anak kecil kok Rp1.000 masuk, kok Rp1.000 itulah. Ya, seperti tadi. Saya terlalu banyak pertimbangan dengan daya beli masyarakat. Jangan sekedar habis-habis uangnya untuk rekreasi. Ini pikiran saya, Mas. Saya yakin yang di atas akan membayar. Satu saat nanti entah kapan. Naik sampan, terus jalan-jalan keliling lihat suasana di sini gitu. Pokoknya udaranya segar gitu. Terus banyak anu-anu yang enak dah kita di sini, udaranya kita enak dan suasananya yang bagus. Visi pendidikan dari seorang Slamet bukanlah ambisi kosong belaka. Lembah Hijau merupakan tempat tujuan wisata belajar bagi siswa di Lombok maupun dari luar Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru, Kepala Sekolah SD Lingkobunut. Ini daerah Gersang awalnya tidak ada air. Di situ ada air belerang. Saya membangun danau besar. Seperti saya melihat bagaimana terinspirasi dengan Mayura dan Armada yang dibangun oleh Raja Karangasem dan Anak Agung dari Bali. Jangan berebut, pelan-pelan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, satu. Terima kasih ya deh, anaknya. Ayo, sekarang jangan kalau mandi tolong dilihat ya dalam ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak ini jadi. Dam reformasi ini kami bangun bersama masyarakat secara gotong royong kurang lebih selama 6-8 bulan. Jauh sebelum Lembah Hijau dibangun, Slamet Suryawan Sahak sukses menggerakkan swadaya masyarakat, membelah bukit dan mengalirkan air menuju seluruh penjuru desa Ijo Balit. Ia menyisihkan uang hasil usaha tambang batu apung dan pasir miliknya demi kepentingan pembiayaan pembangunan bendung dan saluran irigasi. Pembangunan itu sendiri menelan biaya ratusan juta rupiah. Nah, ini gambaran dari awal saluran yang saya bangun ini. Dulu awalnya ini lebarnya cuma 1,5 meter. Ini bukit yang ini kami potong. Pertama dengan tenaga manual. Dengan saya 3 orang waktu itu mengawali semua ini. Dan di depan saya ini dulu sungai itu di sini. Buangan dari tanah ini sendiri saya pakai menimbun apa yang ada di depan ini. Di sungai di depan saya ini. Nah, ini penampang tebing ini awalnya dia menyatu. Dan saya potong dengan linggis, pacul, dengan beberapa anak buah saya. Yang alhamdulillah pada suatu hari setelah saya lihat cukup berbahaya, maka ini saya lebarkan sampai mencapai seperti ini sekarang. Tahun 1982, setelah menamatkan pendidikan arsitekturnya di Yogyakarta, ia langsung mengajak masyarakat untuk bergotong royong memperbaiki saluran irigasi dan membuat bendungan secara swadaya. Hasilnya, bendungan Sungai Sordang dan bendungan Sungai Perako hingga kini berfungsi dengan baik. Sungai Perako merupakan sumber aliran irigasi untuk wilayah Ijo Balit. Sayang, debitnya kecil. Sementara terpisah oleh perbukitan mengalir Sungai Sordang yang debit alirannya lebih besar. Slamet dengan cerdas menggabungkan aliran kedua sungai ini untuk mencukupi kebutuhan lahan pertanian yang luas. Sekarang kita berada di Sungai Sordang. Di mana Sungai Sordang ini adalah satu-satunya sungai untuk menambah debit air yang ada di saluran Perako. Pemikiran ini mulai sejak terjadi pada tahun 70-an, di mana pada saat itu masyarakat dengan swadaya mencoba membuat terowongan sepanjang 900 meter
untuk mensuplai saluran perahu pada saat itu. Karena pada saat musim kemarau, air perahu itu relatif lebih kecil. Dam ini menaikkan air sungai Sordang yang kemudian mensuplai air ke sungai Perako melalui saluran sepanjang 4 km menyusuri sisi bukit. Untuk menghindari reruntuhan tebing, pada beberapa bagian saluran dibuat di bawah permukaan tanah. Nah, inilah saluran yang mensuplai ke dam yang ada di Perako, yang ada di sungai Perako. Nah, di sebelah sana kami menutupnya dengan plat karena menjaga erosi dari tebing yang terjal ini. Nah, inilah dampak dari keberadaan saluran ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya untuk selain kebutuhan irigasi juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci, dan sebagainya. Bagi Slamet, pada dasarnya manusia tidak akan pernah bisa bersombong diri kepada alam, malah harus sebaliknya. Nah, disinilah ujung dari saluran suflesi yang ditutup seperti apa yang saya katakan tadi. Dan ini adalah Sungai Perako. Sungai yang awalnya adalah sumber irigasi Ijo Balit yang disuplai dengan air dari Sordang. Aliran Sungai Perako yang debitnya telah disuplai oleh Sungai Sordang ini kemudian dikendalikan oleh sebuah bendungan. Ini dam reformasi yang dibangun oleh masyarakat secara gotong royong. Dam ini adalah dam induk untuk mengairi irigasi yang ada di Ijo Balit yang luasnya kurang lebih 4-500 hektar. Dam reformasi ini kami bangun bersama masyarakat secara gotong royong kurang lebih selama 6-8 bulan. Air Sungai Perako mengalir ke lahan pertanian, sementara sisanya menuju ke laut. Slamet merasa sayang air ini terbuang begitu saja. Maka tahun 1994 ia mulai lagi membelah bukit untuk mengalirkan air ke lahan pribadinya. Air sumber kehidupan manusia, dan Slamet pun paham apa yang harus dilakukannya. Nah, inilah jaringan irigasi yang mensuplai air untuk kebutuhan yang di Lembah Hijau. Pada awalnya ini posisi alam rata. Bekas penambangan pasir ini, sisa-sisa penambangan pasir yang masih kelihatan sampai sekarang. Lahan bekas tambang pasir dan batu apung ini kemudian menjadi cikal bakal kompleks wisata seluas 15 hektar. Visi seorang Slamet dalam memperlakukan alam inilah yang kemudian melahirkan embrio kemakmuran bagi daerahnya. Jadi kehidupan masyarakat sejak naiknya air bendungan ini, alhamdulillah, yang tadinya hanya mengharapkan tadah hujan saja. Nah, sekarang dengan naiknya air ini, masyarakat khususnya petani itu bisa bercocok tanam di musim kemarau. Ya macam pertaniannya itu ya tumpang sari, jagung, ubi kayu, ya undu-undian lah. Desa Ijo Balit kini berubah wajah menjadi hijau. Itu bukan itu cita-cita saya. Mami nggak tertarik sedikit pun? Enggak, saya ingin ibadah, Mas. Saya ingin ibadah, Mas. Slamet Suryawan Sahat, di balik sosoknya yang sangat sederhana menyembul tebalnya jiwa sosial yang kian langka di zaman serba maju ini. Apa yang dilakukannya selama kurun waktu 20 tahun lebih telah menyisakan begitu banyak pemberdayaan untuk lingkungan sekitar. Saya selalu mengambil hikmah dari semua kejadian. Yang mana saya melihat hikmah yang akan saya rasakan akan lebih besar daripada apa yang saya akan dapatkan. Satu contoh, bagaimana perjalanan saya panjang di Ijo Balit selama 20 tahun lebih. Dari penghinaan penistaan orang, tinggal di daerah tandus, yang seakan-akan Slamet adalah anak gila. Tapi sekarang, dari 20 tahun lebih saya merasakan nikmat. Minimal Ijo Balit bukan saja dikenal karena batu apungnya, minimal dengan sedikit objek wisata yang
saya bangun bersama anak istri saya. Selain membangun irigasi dan objek wisata rakyat, Slamet merintis pembukaan jalan baru di desa-desa sekitarnya. Seperti jalan yang sekarang dinikmati manfaatnya oleh warga Dusun Praide, Lombok Tengah. Sebelum kami buka jalan ini sama masyarakat, saya harus dibina sama Haji Slamet. Pertama susahnya kami turun naik untuk mengambil air, susah. Untuk pikul ringga pun sulit. Nah sekarang jalan ini sudah dibuka, maka transportasi itu lancar Mas. Jadi mereka tidak susah, bila mereka panen tembakau sebia, jadi tidak susah pengangkutannya Pak. Kami bisa memanfaatkan air ini, tempat masyarakat kami mandi, dulunya agak sulit Pak, karena dulu jalan setapak kecil. Nah sekarang, karena jalan sudah dibuka, alhamdulillah kami tidak kesulitan. Bagi Slamet tidak hanya kemauan, tapi juga keberanian untuk merubah sesuatu. Buah dari kerja keras yang semula sulit dibayangkan. Saya mengajak dia, karena dia punya alat berat, jadi sangguplah dia membantu masyarakat kami di sini dengan membuka jalan ini dengan memakai alat. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Haji Slamet yang telah membina kami membuka jalan ini. Kepeloporannya dalam menggerakkan semangat kegotong royongan menghasilkan buah dari kerja keras yang semula sulit dibayangkan. Andainya Haji Slamet tidak ada di Jobalit, mungkin air ini belum naik sampai saat ini. Karena pengalaman saya berapa kali orang-orang terdahulu mengajak masyarakat bergotong royong seperti saya bilang tadi, setiap musim hujan damnya itu hanyut karena darurat. Alhamdulillah dengan datangnya Haji Slamet itu seperti apa yang kita lihat sekarang ini, saluran-saluran di sana sini sudah permanen. Perlu kita teladani dari Haji Slamet. Alhamdulillah di sana sini semua masyarakat mengenal Haji Slamet. Yang penting kita teladani adalah kesederhanaannya dan kejujurannya, kerajinannya, itu perlu kita teladankan. Komitmen sosialnya pada masyarakat bisa sepenuhnya lahir karena tak lepas dari dukungan total keluarga. Ya memang kadang-kadang suka bingung juga ya. Ini ngapain? Waktu baru-baru saya suka bingung, bikin apa, untuk apa. Itu masih kita ndak ada apa-apa itu Mas. Mami itu namanya kalau udah mikirkan orang banyak itu ndak bisa ditahan-tahan Mas masalahnya. Ya tapi biarkan sudah pikir saya. Jadi yang namanya kita memenuhi kebutuhan umum, otomatis kebutuhan pribadi kan akan terpenuhi. Walau sederet pengakuan di